Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap Ta'mir Masjid Al-Hikmah, demikian juga panitia kajian malam Kamis Masjid Al-Hikmah, kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan majelis kita malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam ini Allah Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis, tentunya dengan harapan Allah membuka keberkahannya untuk kita. Kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari majlis ini, sehingga nantinya akan membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mohon maaf, ini lampunya dimatikan. Ini kamera, lampunya, flashnya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di kesempatan majelis kita malam hari ini kita akan belajar bersama tentang agama kita. Bahwasanya di dalam agama kita itu ada tingkatan-tingkatannya. Bahwasanya di dalam agama kita itu tidak satu derajat, tetapi di sana ada Islam, kemudian tingkatan di atasnya adalah iman, kemudian di tingkatan yang ketiga ada ihsan. Inilah tingkatan-tingkatan yang ada di dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan pada majelis kita malam hari ini. Yang akan menjadi pokok bahasan kita adalah sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kita bacakan hadisnya, kemudian kita berikan penjelasan sedikit demi sedikit hadis tersebut biiznillahi ta'ala. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah yang kedua, manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan ini merupakan akidah, keyakinan yang diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Harus meyakini bahwasannya Umar bin Khattab adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah khalifah yang kedua. Beliau adalah memiliki jasa yang besar di dalam Islam terkait dengan penyebaran Islam di masanya yang begitu luas, yang Allah Ta'ala berkahi kekhilafahan beliau. Beliau memegang kekhilafahan sekitar 10 tahun, namun athar ataupun pengaruhnya sangat besar bagi Islam dan juga bagi kaum muslimin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beliau menyebutkan sebuah kejadian
antara beliau, para sahabat, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkisahkan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari ketika kami, yaitu para sahabat, berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat bersama Nabi. Duduk bersama, duduknya mereka para sahabat mengambil manfaat yang besar. Kalau boleh kita katakan, mereka para sahabat itu ngecas keimanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika jauh dari Nabi, mereka pada rindu, pada kangen untuk duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika bersama dengan Nabi, ada saja kebaikan-kebaikan yang dipaparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada saja ilmu yang keluar melalui beliau dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi sejatinya adalah wahyu dari Allah. Sehingga para sahabat mereka adalah orang-orang yang sangat tahu tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersama Nabi. Di saat itu mereka sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Dalam kondisi semacam itu tiba-tiba muncullah seorang yang orang ini disebutkan dengan sifat-sifat syadidu bayadi thiyab, memiliki pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam. Jadi orang ini datang, tidak ada yang kenal di antara para sahabat. Pakaiannya putih bersih, rambutnya rapih, Masya Allah. Dan tidak terlihat padanya ada tanda-tanda habis bepergian. Yang namanya zaman dahulu kan tidak seperti zaman kita sekarang ini. Namanya orang habis bepergian, kalau sekarang ini ya bisa tampil seger gitu ya, turun dari kendaraan karena kendaraannya bagus. Kemudian nyaman gitu ya. Zaman dahulu orang safar itu ya pasti kalau orang kita nyebutnya apa? Kelah-kelah gitu ya Pak. Kucel bajunya, berdebu, wajahnya kelihatan memerah karena apa? Panas dan lain sebagainya. Orang ini tidak ada tanda-tanda habis bepergian. Namun anehnya, di antara sahabat sekian banyak yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada satupun yang kenal orang ini. Siapa kiye ya gitu. Siapa ini orangnya? Kayak bukan orang jauh kan, tanda-tandanya tadi bajunya putih bersih, rambutnya rapih banget kayak gitu. Orang habis safar di zaman dahulu, jangankan zaman dahulu Pak, zaman sekarang ini kalau orang di pedalaman Arab kampung gitu ya, yang istilahnya kendaraannya langsung bersinggungan dengan debu dan lain sebagainya, ya orangnya kelihatan gitu. Orang ini aneh, nggak ada tanda-tanda safar, tapi nggak dikenali juga oleh sahabat-sahabat yang ada di situ. Kemudian diceritakan lagi oleh Umar bin Khattab, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian orang ini menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat banget dengan Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian orang ini duduknya Masya Allah sopan banget di hadapan Nabi dengan meletakkan tangannya di atas paha. Duduk apa itu namanya? Duduk apa Pak? Kayak sholat pas di duduk di antara dua sujud, itu namanya duduk apa? Iftirash. Dengan duduk seperti itu, kemudian tangannya diletakkan dekat banget dengan Nabi dan sopan banget orangnya, Masya Allah.
Wa qala, ini yang nantinya menjadikan para sahabat tambah kaget lagi. Orang ini mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kaget, orang ini asing, kelihatannya sopan banget, namun manggilnya nggak manggil ya Rasulullah. Di antara para sahabat yang hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang manggil nama beliau secara langsung, karena ini dilarang oleh Allah. Allah melarang para sahabat manggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan namanya langsung, itu nggak boleh. Maka ketika lihat orang ini kok aneh manggilnya ya Muhammad, yang ada panggilan semacam ini dari orang-orang Arab Badui, Arab kampung, yang nyuwun sewu keras, nyuwun sewu tidak berpendidikan, nggak punya adab gitu ya. Ada yang manggil Nabi Muhammad dengan namanya Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil namanya, tapi itu orang Badui, Arab kampung seperti itu. Ini orangnya kelihatannya wah banget, namun ternyata memanggilnya ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan permintaan untuk menjelaskan tentang Islam, beliau langsung menjawab. Beliau tidak bertanya banyak hal. Kamu siapa? Dari mana? Ngapa takon-takon dan lain sebagainya, enggak mengatakan seperti itu. Kalau kita kan kedatangan orang aneh, orang asing gitu ya, ketika datang kepada kita minta penjelasan kepada kita sesuatu, kadang-kadang kita bertanya dulu. Saya seperti itu juga, karena ya ada sebagian orang yang memang tujuannya kurang baik gitu ya di zaman kita sekarang ini. Kadang-kadang saya dapat WA, ada pertanyaan, Ustadz ini hukumnya gimana, atau minta informasi pondok pesantren. Saya tanyakan, ini dari siapa dan berasal dari mana, ini siapa dan dari mana, saya tanyakan seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta penjelasan tentang Islam, Masya Allah, ya tentunya zaman kita dengan zaman Nabi jauh berbeda gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menjelaskan tentang Islam, beliau langsung memaparkan yang namanya Islam itu. Beliau menyebutkan 5 rukun Islam. Apa rukun Islam yang pertama, Bapak? Syahadatain ya, 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah pondasi terpenting daripada ajaran Islam. Inilah yang membedakan Islam dari ajaran yang lainnya. Bersaksi bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwasanya ini menjadi inti dari ajaran Islam. Ajaran Islam itu luas, cakupannya Masya Allah banyak sekali, luas sekali. Intinya ada 5, dan 5 ini intinya di yang pertama, yaitu apa? Keyakinan seorang muslim tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang menjadi intinya. Tadi saya katakan Islam luas, intinya 5, yaitu dikenal dengan rukun Islam, dan 5 ini intinya adalah di yang pertama. Pahami ini dengan baik. Karena barang siapa yang mati, barang siapa yang menghadap Allah wa huwa ya'lamu la ilaha illallah,
Siapa yang mati dan dia mengetahui tentang la ilaha illallah, memahami tentang la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini belum ada tambahan sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain sebagainya. Enggak, belum ada. Baru la ilaha illallah, faham, jelas pemahamannya tentang la ilaha illallah, maka jaminannya adalah masuk surga. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah rukun Islam yang pertama yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian selanjutnya menegakkan sholat. Dulu juga saya ingatkan kepada jamaah sekalian bahwasanya seorang muslim jangan sampai mengatakan sing penting salat. Prinsipnya adalah salat itu penting. Beda apa sama? Salat itu penting sama sing penting salat. Sama apa beda? Beda tentunya. Ketika seorang punya prinsip salat itu penting, maka dia akan mentingkan sholat tersebut, kan? Akan memiliki prioritas dalam hidupnya untuk bagaimana sholatnya itu benar, bagaimana sholatnya itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Namun kalau seandainya prinsipnya adalah yang satunya, sing penting sholat, yang ada adalah kualitas dari sholat itu nggak bakal diperhatikan. Karena apa? Sing penting lawi sholat iki, wis ngelakoni iki, kayak gitu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seorang itu benar-benar harus menjadikan prinsip dalam hidupnya sholat itu penting. Kalau sudah merasakan dalam dirinya, hadir dalam dirinya prinsip sholat itu penting, dia akan maksimal belajar tentang sholat. Bagaimana dia berjuang untuk memahami sholat itu sampai kepada tingkatan di mana sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang imbasnya, pengaruhnya menjadi baik untuk semua amal ibadah. Kan Nabi SAW menyebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat apa? Salat. Dan Nabi menyebutkan pengaruh dari salat ini kepada ibadah yang lain. In salahat salahasairu amalihi. Kalau bagus salat ini, maka semua amal ibadahnya bakal bagus, Bapak Ibu. Wa in fasadat, dan jika salatnya ini rusak, fasada sairu amalihi, akan rusaklah seluruh amalannya. Maka kita harus punya prinsip tadi, salat itu penting karena akan berpengaruh kepada semua amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk meningkatkan kualitas salat kita. Jangan sampai kita punya perasaan bahwasanya saya sudah tahulah sholat ya kayak gitu. Enggak. Kita harus punya penghayatan, kita harus punya khusyuk, kita harus punya tumakninah. Di dalam sholat hati kita harus hadir. Jangan sampai fisik saja yang bergerak, berdiri, ruku, i'tidal, kemudian sujud, tanpa ada makna yang lebih jauh daripada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau menyebutkan wa tu'tiyaz zakah. Rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat, membayarkan zakat. Zakat ini adalah kewajiban. Kewajiban. Ada zakat mal terkait dengan harta, dengan berbagai macam bentuk harta yang ada. Seperti misalnya emas, perak, kemudian uang. Kemudian ada zakat pertanian, kemudian ada zakat perniagaan, ada zakat hewan ternak. Dulu juga pernah sudah kita singgung di majelis ini. Kemudian selanjutnya watasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan sebagai rukun Islam yang keempat. Dan ternyata Masya Allah, kita sudah sebentar lagi Pak mau masuk Ramadan ya. 80-an hari kan ya. 80 berapa sekarang? 81. Enggak,
100 sudah lewat. 80-an hari ke depan kita sudah mau puasa. Makanya saya katakan sebentar lagi. Cepet banget. Mbok kayak nembe wingi gitu ya, jenengan beli baju baru lebaran. Beli sandal baru, baju baru kemarin kan. Bocah wis arep njaluk maning ya. Seperti itu ya, Masya Allah, cepat banget waktu berputar. Sudah mau datang lagi Ramadan. Kita berharap semoga nanti ketika Ramadan itu datang menghampiri kita dalam kondisi kita sehat walafiat, kita bisa memaksimalkan perolehan, bukan medali Pak, perolehan pahala di bulan Ramadan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita maksimalkan ketika mau mendatang masuk bulan Ramadan ya, kita maksimalkan ilmu sehingga nantinya di bulan Ramadan kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita prioritaskan di bulan Ramadan. Tentunya ini adalah perlu kepada ilmu dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang memiliki kemudahan untuk sampai ke sana. Ini juga kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada umat manusia sekali selama seumur hidup. Sekali selama seumur hidup. Karena ketika Nabi SAW menjelaskan tentang kewajiban haji ini, sebagian sahabat datang kepada Nabi dan bertanya, apakah setiap tahun? Nabi berpaling. Ditanya lagi, apakah setiap tahun? Nabi berpaling lagi. Apakah setiap tahun? Nabi berpaling lagi. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis tersebut bahwasannya kalau seandainya aku katakan na'am iya, maka tentunya akan wajib tiap tahun dan kalian gak akan sanggup untuk mengerjakannya. Bagaimana kalau seandainya sekarang diwajibkan haji tiap tahun, sementara kita mau mengerjakan sekali saja ngantrinya 30 tahun. Berarti tahun ini kita daftar ya, tahun depan daftar, enggak setelahnya ngontrinya tambah panjang lagi kan. Masya Allah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kewajiban haji ini sekali dalam seumur hidup, dan itu dikaitkan oleh Allah dengan apa? Dengan kemampuan. Kalau enggak mampu, tidak ada kewajiban untuk berhaji. Namun pahala berhaji bisa didapatkan, bisa dengan niatan yang kuat, dengan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, semampunya untuk bisa sampai ke sana. Kalau seandainya enggak sampai, tentunya dia sudah mendapatkan pahala seperti apa yang dia niatkan tersebut. Masya Allah, ini kan istimewa kalau semacam ini. Jenengan juga bisa ketika pagi hari salat subuh, duduk di sini sampai terbit matahari, kerjakan salat sunnah 2 rakaat. Ketika sudah memasuki waktu apa? Waktu duha, waktu duha yang gasik. Ketika matahari terbit, tambah 10 menit atau 15 menit, kerjakan 2 rakaat. Pahalanya seperti berhaji. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai mangkat nganah ora, nangkene ora uli gitu. Kan rugi. Kalau seandainya kita sudah punya niatan, sudah nabung, apalagi sudah daftar, semoga dimudahkan oleh Allah. Seandainya tidak, ya sudah, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan di sini. Makanya saya di sebagian majelis taklim menganjurkan untuk ada majelis taklim paling enggak sebulan sekali, itu yang ahad pagi habis subuh gitu. Tujuannya untuk apa? Njagong nang masjid gitu. Enggak keluar dari masjid. Habis subuh duduk, nanti kalau sudah selesai majelis taklim itu ada sarapan bersama gitu kan, jadi ora bubar. Kalau ada sarapan bersama kan gak bubar Pak. Jadi nanti habis subuh majelis taklim sampai waktu syuruk terbit matahari, setelah itu sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu sarapan, kan sudah. Habis itu mau acara kemana lagi silahkan, harap kondangan-kondangan, harap mayang-mayang maring inti silahkan, setelahnya kan gampang seperti itu. Jadi ya biar masyarakat terbiasa, di antara sarananya seperti ini. Ini sebagai bentuk usaha kita dapat pahala berhaji, dapat pahala berumroh tanpa harus ke sana.
Bukan berarti lawis lah duitnya tabungannya dijikot bae gitu. Enggak seperti itu ya. Panjenengan sudah daftar haji, jangan diambil duitnya. Jenengan yang sudah nabung untuk umrah, jangan diambil duitnya. Sudah tabungan. Lanjutkan niat tersebut. Tapi selama belum sampai ke sana, kita sudah, oh ternyata dapat pahala haji, dapat pahala umrah, dapat pahala haji. Kan Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa dalam hidup kita itu berburunya apa? Berburu pahala. Dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Ini adalah yang namanya hidup itu penuh dengan berkah. Dimudahkan oleh Allah untuk terus mendapatkan pahala di setiap saat di kehidupan kita. Kita lanjutkan. Setelah dijelaskan tentang Islam, Nabi SAW di sini menjelaskan rukun Islam. Beliau menjelaskan amalan-amalan yang sifatnya lahiriah. Dari syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian berhaji. Semuanya amalan sifatnya lahiriah. Meskipun harus diawali dengan keyakinan, iya. Namun yang dinampak daripada 5 rukun Islam ini adalah amalan-amalan yang lahiriah. Kemudian setelah mendapatkan pemaparan tersebut, orang asing ini mengatakan, sadaqta, engkau benar. Kaget lagi para sahabat. Kemudian mereka mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat kaget lagi. Tadi orang ini minta penjelasan tentang Islam, kayaknya belum tahu. Namun ketika dijelaskan tentang Islam, malah orang ini mengatakan, engkau benar wahai Muhammad. Berarti wis ngerti gie wong ta, gitu kan? Orang ini tadinya minta penjelasan tentang Islam, dijelaskan malah mengatakan engkau benar. Kayak sudah tahu kayak gitu. Kemudian inilah yang menjadikan para sahabat terkejut gitu. Kami kaget, kami heran dengan orang ini. Tadinya kayak belum tahu Islam, ketika dijelaskan malah mengatakan engkau benar. Berarti wis ngerti ya. Berarti sudah tahu orang ini gitu. Qala, kemudian Nabi SAW ditanya lagi oleh orang tersebut, fa akhbirni 'anil iman. Ini tingkatan yang kedua, Bapak Ibu. Tingkatan Islam yang kedua. Beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi SAW memaparkan, menyebutkan rukun iman yang jumlahnya ada berapa? 6. Beliau SAW bersabda, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Nabi SAW mengatakan, yang namanya iman itu adalah engkau mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah adalah iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Namun yang menjadi inti dari iman kita kepada Allah, yang akan dinilai, yang akan berharga ketika seorang menghadap kepada Allah, adalah iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi inti iman kita kepada Allah. Bukan iman kepada wujudnya Allah, Allah itu ada. Bukan hanya sekedar meyakini Allah itu satu. Bukan hanya meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Tetapi yang menjadi inti dari iman kita kepada Allah adalah kita yakin Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Itu keyakinan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Itu yang menjadikan seorang ketika masuk neraka akan selamat. Ketika seorang punya keyakinan apa? Tentang uluhiyah Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat. Mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, diciptakan oleh Allah dengan penuh ketaatan dan ketundukan, gak pernah lelah, gak pernah letih untuk beribadah kepada Allah. Orang tahu bosan, terus ibadah.
sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada malaikat yang mereka ditugaskan untuk apa? Untuk senantiasa menjaga manusia. Ada malaikat yang senantiasa ditugaskan untuk berkeliling di muka bumi untuk mendapatkan apa? Halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis zikir. Malaikat-malaikat itu singgah di sana. Kemudian mereka memanggil malaikat-malaikat yang lain, mari ke sini. Ini yang apa namanya? Inilah hajat kalian, ini yang kalian butuhkan. Demikianlah Allah Ta'ala tugaskan sebagainya mengatur apa namanya turunnya air hujan. Itu malaikat siapa? Yang kemarin kita bahas mengatur turunnya air hujan. Kelalen. Apa Bu? Mikail. Kemudian yang meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat. Siapa? Israfil. Kemudian apalagi yang mencabut nyawa? Kan ngelalen maning. Malaikat maut. Jangan sebutkan Israel ya, karena secara pendalilannya itu tidak ada. Malaikat maut. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Malaikat siapa yang tidak pernah tersenyum sejak diciptakannya neraka? Mikail ini yang tidak pernah tersenyum. Nabi mengatakan, wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat Mikail itu tersenyum sedikit pun? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, madhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Malaikat Mikail tidak pernah tersenyum sedikit pun sejak diciptakannya neraka. Karena apa? Ngerinya neraka tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini beberapa malaikat yang disebutkan dan juga tugas-tugas mereka. Jadi kita juga beriman kepada malaikat-malaikat, ada yang memiliki tugas tertentu. Demikian juga kita mengetahui malaikat jumlahnya itu sangat banyak. Ini harus kita imani. Ada yang kita tahu namanya, ada yang kita tahu tugasnya, dan ada yang tidak kita tahu namanya dan juga tugasnya. Kemudian kita beriman kepada kitab-kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya Taurat, ada yang namanya Injil, ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Al-Quran, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan juga kitab-kitab yang lainnya ada. Meskipun ya kita tidak mesti harus tahu namanya, kita tahu apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman kepada para rasul, iman kepada para rasul. Mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memiliki utusan-utusan dari kalangan manusia. Mereka adalah laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kehendaki kepada umat manusia. Menyampaikan perintah-perintah, menyampaikan larangan, menyampaikan syariat kepada umat manusia. Mereka tugasnya adalah untuk apa? Menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kehendaki dari manusia. Kemudian beriman kepada hari akhir. Hari akhir sebagai hari pembalasan. Hari akhir di mana manusia akan dihisab. Hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali setelah matinya. Kita juga harus mengimani hari tersebut, dan itu akan terjadi. Jangan sampai kita kemudian sebagai seorang muslim meragukan adanya hari berbangkit. Kita akan dibangkitkan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita usahakan di alam dunia ini. Selanjutnya jamaah, kemudian beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik, ketika Nabi menyebutkan Islam, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang amalan lahiriah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang iman, maka beliau menyebutkan amalan
hati, terkait dengan keyakinan. Ini yang membedakan antara Islam dengan iman. Islam ketika disebutkan, maka di sana dimaksudkan adalah amalan-amalan apa? Lahiriah. Ketika disebutkan tentang iman, maka yang dimaksudkan adalah apa? Amalan-amalan batin, keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang malaikat, keyakinan tentang kitab, keyakinan tentang para rasul, keyakinan tentang hari akhir, keyakinan tentang apa? Takdir. Semuanya terkait dengan keyakinan. Maka para ulama mengatakan, ketika disebutkan bersamaan Islam dan iman, di dalam hadis ini kan disebutkan bareng-bareng ya, Islam pertama, kemudian yang kedua tentang apa? Iman. Maka para ulama mengatakan, jika disebutkan bareng-bareng, maka Islam punya makna. Maknanya apa? Amalan lahiriah. Ketika disebutkan iman, maka ada maknanya, yaitu apa? Amalan batin. Ketika disebutkan bersamaan, maknanya berbeda. Namun, ketika disebutkan sendiri, Islam disebutkan sendiri, iman disebutkan sendiri, maka saling mencakup satu dengan yang lainnya. Kalau Islam disebutkan sendiri, otomatis mencakup apa? Iman. Ketika disebutkan iman sendiri, maka otomatis mencakup Islam. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama. Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwasanya ketika disebutkan Islam dan iman itu ada perbedaan. Islam amalan apa tadi? Lahiriah. Kalau iman itu amalan batin. Selanjutnya, kemudian ketika mendapatkan penjelasan tentang iman, orang asing ini kembali mengatakan, sodakta, engkau benar. Namun para sahabat bisa ragumun maning. Karena apa? Tadi sudah seperti itu gitu ya. Para sahabat enggak mengatakan fa'ajibna lahu, kami kaget dengan orang itu, enggak. Kemudian setelah itu orang asing ini mengatakan qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian kepada tingkatan agama yang setelahnya. Orang asing tersebut mengatakan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Tingkatan yang paling tinggi di dalam agama kita, Bapak Ibu, yaitu apa? Ihsan. Ada Islam, yang kedua apa tadi? Iman. Tingkatan yang ketiga paling tinggi ihsan. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang ihsan ini, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah satu tingkatan di mana engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seperti engkau melihat Allah, engkau ibadah dengan penuh yakin, dilandasi dengan ilmu yang kuat, sehingga ibadah seolah-olah kayak melihat Allah. Mungkin nggak Allah dilihat, Pak? Di dunia mungkin nggak Allah dilihat? Tidak mungkin, mustahil. Allah itu bisa terlihat, itu mustahil. Kekuatan kita, kekuatan semua manusia itu nggak kuat untuk bisa melihat zat Allah. Dulu Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk melihat. Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihatmu. Pernah minta seperti itu kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala katakan, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Engkau tidak akan sanggup untuk melihatku. Kemudian Allah Ta'ala memberikan penjelasan dengan cara walakin inzur ilal jabal, tetapi coba lihat kamu ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu kuat, nanti kamu akan bisa melihatku. Kalau gunung yang besar itu kuat melihat Allah, istilahnya seperti itu, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah Ta'ala
menampakkan sebagian kecil dari zatnya kepada gunung tersebut disebutkan dalam tafsir, itu cuma Allah membuka tabirnya seukuran seujung jari, Pak. Dibuka semena gitu. Tidak lebih besar dari apa? Koin 100-an gitu. Dibuka tabirnya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ternyata gunung yang begitu besar yang menjulang tinggi hancur lebur. Dan Nabi Musa alaihissalam di saat itu tersungkur pingsan ketika melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Gunung yang begitu besar nggak sanggup menahan untuk berhadapan dengan zat Allah, walaupun cuma sangat kecil saja. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Seberapa kekuatan kita? Kita semuanya di sini ngumpul di masjid ini, semuanya, bahkan satu desa ini, kuat menjunjung Gunung Slamet? Hah? Bagaimana kabar jenengan? Satu desa ngumpul jadi satu, wis tak junjung yuk Gunung Slamet gitu. Nggak bisa, nggak akan sanggup. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, gunung seperti Gunung Slamet ini, ketika disingkap tabir antara Allah dengan makhluk, hancur gunung ini. Lalu bagaimana dengan kita? Maka jangan mau dibohongin sama sebagian orang yang katanya membaca sekian kali dzikir ini, dzikir itu, nanti akan melihat cahaya gitu ya. Jangan mau dibohongi dengan seperti itu. Tidak mungkin kita untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita kalau ilmunya tambah, maka yakinnya tambah. Kalau yakinnya tambah, kan seorang yang punya keyakinan seperti seolah-olah benar melihat gitu ya. Coba saja jenengan. Kalau jenengan ketemu dengan saya gitu, saya ceritakan kepada panjenengan bahwasanya satu daerah yang ada yang jenengan belum pernah lihat. Saya cerita tentang Yaman gitu ya. Saya cerita sama panjenengan. Jenengan kan langsung terbayang, terpikir dalam benak jenengan apa tidak? Pak, Bu, di Yaman itu bendungan yang dulu pernah memakmurkan negeri Sabah itu sangat besar. Jenengan mulai menggambarkan kan? Jenengan mulai menggambarkan. Ini ilmu menjadikan jenengan itu apa? Bisa terbayang gitu ya. Bendungannya sangat besar, luar biasa, berlipat-lipat kali besarnya jika dibandingkan dengan bendungan yang sekarang dibangun oleh orang modern. Jauh lebih besar bendungan di masa Ratu Balqis. Besarnya luar biasa. Jenengan kan kebayang berapa kali lipatnya, bendungannya seperti apa, luasnya seperti apa, seperti itu. Demikian juga kita, pengenalan kita kepada Allah. Kalau kita mau belajar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, kita keyakinannya akan tambah, seolah-olah kita bisa melihat Allah. Demikianlah kedudukan yang sangat tinggi tadi, yaitu yang dinamakan dengan ihsan. Kalau nggak bisa sampai tingkatan itu, yakinilah bahwasanya Allah itu melihat kita. Kalau tidak bisa sampai kepada tingkatan kita melihat, seolah-olah melihat Allah, sekali lagi, seolah-olah melihat Allah, kita harus yakin bahwasanya Allah itu mengawasi dan melihat kita. Inilah tingkatan ihsan. Kemudian setelah itu, orang asing tersebut mengatakan, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Yang dimaksudkan kapan terjadinya hari kiamat. Ketika mendapatkan pertanyaan tentang hari kiamat, maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya, yaitu saya gitu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Padahal Nabi Muhammad manusia terbaik. Padahal yang bertanya juga malaikat terbaik. Yang bertanya gitu kan apa? Malaikat Jibril, nanti akan ada keterangannya. Yang bertanya itu siapa? Malaikat Jibril. Yang ditanya manusia terbaik, nggak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Yang bertanya juga malaikat terbaik, tidak tahu tentang terjadinya hari kiamat itu kapan. Maka jangan sampai kita dibohongi oleh sebagian orang yang mengatakan bahwasanya perhitungannya
sekian tahun lagi akan terjadi hari kiamat. Kita nggak akan tahu secara pasti kapan terjadinya. Namun hari kiamat itu dikatakan oleh Nabi itu adalah dekat, karena dengan diutusnya Nabi tidak ada Nabi lagi setelah beliau, sehingga dikatakan apa yang terjadi berupa hari kiamat itu adalah dekat dengan zaman Nabi SAW. Kemudian orang asing ini mengatakan, fa akhbirni an amaratiha, kalau kamu nggak tahu tentang hari kiamat kapan terjadinya, maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya seperti apa. Apa tanda-tanda hari kiamat? Kemudian Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Tanda yang pertama yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah seorang budak melahirkan tuannya. Gimana ini Pak? Ada budak melahirkan tuan. Tafsirannya dikatakan oleh para ulama, yang pertama adalah di akhir zaman nanti itu banyak terjadi penundukan negeri-negeri kafir ditundukkan oleh orang Islam. Nanti banyak kaum muslimin mendapatkan apa? Budak-budak. Budak ini digauli oleh tuannya, maka akan melahirkan anak. Maka anak ini nisbatnya kepada bapaknya yang merdeka gitu. Sehingga budak ini seolah-olah melahirkan apa? Orang yang merdeka, jadi melahirkan tuannya gitu. Dan ada tafsiran lagi dari para ulama, yang dimaksudkan di sini adalah banyaknya kedurhakaan di akhir zaman. Kedurhakaan anak kepada orang tua itu begitu banyak di akhir zaman. Dan inilah di zaman kita sekarang ini potret-potret kenyataan yang memang sangat menyedihkan di zaman kita sekarang ini. Anak tidak punya unggah-ungguh dengan ayahnya, tidak punya unggah-ungguh dengan ibunya, padahal orang tuanya itu sudah susah payah membesarkan, mendidiknya, Masya Allah, tapi nggak punya unggah-ungguh, nggak punya adab. Semuanya serba hitung-hitungan. Ketika orang tuanya butuh sesuatu ya dihitung jadi utang, apa-apa dihitung jadi utang gitu ya. Seharusnya seorang anak itu memberi, dan pemberian sebesar apapun itu belum bisa membalas kebaikan orang tua kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari kedurhakaan, dan semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita anak-anak yang berbakti. Kita selesaikan nanti baru kita kumandangan adzan ya, sudah tinggal sedikit lagi. Kemudian tanda yang selanjutnya, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Engkau akan dapati di akhir zaman, mendekati hari kiamat itu, ada orang-orang yang tidak bersendal, ada orang-orang yang tidak berpakaian, bertelanjang dada gitu ya. Orang-orang Arab Badui yang mereka penggembala kambing, kemudian mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kemudian kita bawa kepada ini Saudi sebagai tanda akan terjadinya hari kiamat. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ada apa namanya? Zamzam Tower gitu ya. Ada di Dubai Burj Khalifah gitu ya. Jangan sampai diterjemahkan, ditafsirkan dengan seperti itu. Jangan dikira mereka itu yang pertama kali melakukan apa? Pembangunan gedung pencakar langit. Di bangsa Arab sudah sejak dahulu orang-orang seperti itu. Kalau kita melihat kepada masyarakat masyarakat Hadramaut, Yaman bagian selatan, yang menjadi nenek moyangnya orang-orang Arab yang ada di Indonesia, mereka di sana juga mereka membangun gedung-gedung pencakar langit dengan bangunan yang kalau kita katakan sederhana gitu ya, dengan tanah tapi tinggi banget. Coba saja panjenengan klik di Google gitu ya, bangunan pencakar langit apa namanya dari tanah di Yaman gitu misalnya, insya Allah akan keluar, nanti bisa dilihat. Oh, ternyata mereka orang-orang Badui sudah berlomba-lomba untuk apa? Meninggikan bangunan. Bukan sekarang ini saja gitu. Bahkan sebagiannya ada yang berlebihan. Apa yang ada di atas menara Zamzam atau Zamzam Tower itu katanya ini tanduknya setan, itu tanduknya Dajjal, itu sudah muncul. La haula wala quwata illa billah. Sedekat itu ke hari kiamat dengan kita, sementara masih banyak orang beribadah, masih banyak para penghafal Al-Quran. Karena terjadinya hari kiamat, Bapak Ibu, ketika di bumi nggak ada orang menyebutkan nama
Allah. Enggak ada orang beribadah kepada Allah. La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada kondisi manusia yang paling buruk sudah. Peradaban rusak. Enggak ada orang beribadah kepada Allah. Itulah yang masyarakat di mana hari kiamat akan terjadi pada mereka. Qala thumma intalaqa falabithtu maliyan. Kemudian orang itu pergi dan aku tinggal beberapa saat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, kata Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan? Kamu tahu enggak yang bertanya tentang hari kiamat itu siapa? Qultu, kemudian beliau dengan penuh adab mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Inilah adab ketika kita ditanya dan kita tidak mengetahui, kita katakan Allahu a'lam, wallahu a'lam. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Inilah malaikat Jibril yang tadi datang, itu malaikat Jibril. Yang datang itu malaikat Jibril, datang kepada kalian untuk ngajari tentang agama kalian. Agama kalian itu Islam, iman dan ihsan. Jadi kita datang kepada seorang ustadz kita, kepada guru kita, orang alim gitu ya. Kita bertanya satu, kita sudah tahu nih Pak. Cuma tujuannya agar orang lain tahu gitu. Boleh semacam itu. Seperti yang dilakukan oleh Jibril. Jibril sudah tahu. Malaikat Jibril alaihi salam sudah tahu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, sudah tahu. Tetapi datang untuk apa? Mengajarkan kepada umat manusia tentang agama dengan model pertanyaan, dan ini lebih dipahami. Semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya taufik hidayah sehingga kita bisa memperbaiki Islam, iman, dan juga sampai kepada tingkatan ihsan. Barakallahu fikum jami'an. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.